Ukraina meluncurkan serangan pesawat nirawak atau drone yang diberi nama sandi jaring laba-laba ke Rusia. Operasi pada Minggu 1 Juni 2025 itu menargetkan puluhan pesawat tempur Rusia dan telah direncanakan selama lebih dari 1,5 tahun hingga membuat kerugian besar di pihak Moskow. Tribunnews, berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Ukraina mengklaim serangan drone menimbulkan kerusakan yang signifikan, tetapi untuk saat ini tidak mungkin untuk memverifikasi secara independen. Sumber Dinas Keamanan Ukraina atau SBU mengatakan serangan terkoordinasi yang melibatkan ratusan drone itu menghantam 41 pesawat yang digunakan untuk mengebom kota-kota Ukraina. Pesawat pengebom strategis itu seperti Tu-95, Tu-22 serta pesawat deteksi radar dan komando A-50. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Rusia mengonfirmasi bahwa beberapa pesawat terbakar menyusul serangan pesawat nirawak di pangkalan-pangkalan di wilayah Murmansk dan Irkutsk di kutub utara Rusia dan Siberia Timur. Dan serangan ini merupakan salah satu keberhasilan besar operasi militer Ukraina dalam perangnya melawan Rusia, bahkan dengan modal yang minimal namun hasilnya terbukti ampuh. Gempuran tersebut bukan diputuskan dalam semalam, melainkan telah dirancang selama 1 tahun 6 bulan 9 hari dari awal perencanaan hingga pelaksanaan yang efektif. Militer Ukraina menyebut serangan itu sebagai Spider Web Operation atau operasi jaring laba-laba. Dalam pelaksanaannya operasi jaring laba-laba menargetkan 5 pangkalan udara Rusia secara serentak pada Minggu 1 Juni. Dilansir dari Business Standard, dalam serangan tersebut Dinas Keamanan Ukraina atau SBU melaporkan bahwa total ada 117 drone yang dikerahkan. Drone-drone tersebut disembunyikan di dalam struktur kayu yang dipasang di truk, memungkinkan mereka untuk diangkut mendekati pangkalan udara target tanpa terdeteksi. Setelah berada di posisinya, drone-drone tersebut diluncurkan dan mengejutkan pertahanan Rusia. Dalam unggahannya di akun X, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji operasi tersebut sebagai kesuksesan yang sangat brilian. 40-an bomber Rusia rusak akibat serangan tersebut, meliputi Tu-95, Tu-226, dan pesawat deteksi dan komando radar A-50. Operasi ini menandai serangan Ukraina paling dalam ke wilayah Rusia, dengan beberapa target terletak lebih dari 4.300 km dari garis depan. Kerugian material yang ditimbulkan buntut serangan drone Ukraina ke Rusia diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat, bahkan menjadikannya salah satu serangan paling merusak dalam sejarah konflik. Dinas Keamanan Ukraina atau SBU menaksir total kerugian yang dialami Rusia mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 114 triliun rupiah atau 34% dari armada pesawat pengebom Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara terbuka mengakui keterlibatan negaranya dalam serangan tersebut. Ia menyebutnya sebagai hasil operasi canggih yang telah dirancang selama lebih dari 8 bulan oleh SBU. Salah satu sasaran utama adalah pangkalan udara Belaya di wilayah Irkutsk, Siberia, lebih dari 4.300 km dari garis depan. Ini adalah serangan udara terjauh yang dilakukan Ukraina sepanjang perang berlangsung. Kesuksesan militer Ukraina menyerang pangkalan udara Rusia pada Minggu 1 Juni membuat jalan damai kedua negara makin runyam. Padahal kedua negara telah dijadwalkan bertemu di Istanbul, Turki pada Senin 2 Juni untuk membahas kesepakatan damai. Ukraina menyebut serangan itu merupakan bagian operasi khusus skala besar yang menargetkan pesawat-pesawat milik Rusia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pertemuan itu sebagai upaya untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Erdogan menyebut Turki akan mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi pertemuan Putin, Zelensky, hingga Trump. Menurutnya pembicaraan hari Senin itu merupakan pencapaian besar terlepas dari kejadian besar pada hari Minggu. Pada pertemuan hari Senin yang berlangsung lebih dari 1 jam, Ukraina dan Rusia sepakat untuk menukar tawanan perang yang terluka parah, serta mereka yang berusia di bawah 25 tahun, di samping sisa-sisa 6.000 tentara yang tewas dalam pertempuran. Tribunnews, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng, dan terima kasih atas kebersamaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.